Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5F akan mempresentasikan sebuah program toko buku dengan nama Toko Buku Millennial Bookstore untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang diampu oleh Bapak Kamal Prihamdani MKom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Ropi. Selanjutnya, perkenalkan juga anggota kelompok kami. Ya, nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Dinda Nuralifah. Nama saya Dia Amelia. Nama saya Fitriana Nurdewayani. Oke, baik. Millennial Bookstore merupakan program aplikasi toko buku dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Software yang dipakai dalam membuat program yaitu NetBeans. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rian Ridwan. Ya, sebelum masuk ke fitur dari program aplikasi, program kami menggunakan prinsip MVC yang memisahkan user interface atau view yang berinteraksi dengan user dan model. MVC sendiri yaitu terdiri dari model, view, dan controller. Model berisi kumpulan logik program yang kita buat dengan berisi database, aritmatik, maupun kondisi. View berisi user interface yang berhubungan langsung dengan user. Controller yaitu memproses data yang diminta oleh user yang berasal dari view. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Nuralifah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur unggulan dari aplikasi ini. Yang pertama itu ada program kasir dan program admin yang berbeda. Kemudian juga bisa mencetak laporan data buku, data reseller, laporan transaksi pembeli, dan laporan transaksi reseller. Dan juga kita terdapat fitur unggulan logout dan jam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dea Amelia. Oke, baik. Selanjutnya akan demonstrasi program. Kita run saja. Ini masuk ke loading bar. Nah, setelah loading akan muncul untuk login. Di sini kita memakai username admin terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke interface menu utama admin. Di menu utama admin ini terdapat banyak fitur, ada fitur data buku, data reseller, data pembeli, data pengguna, transaksi reseller, transaksi pembeli, laporan data buku, laporan data reseller, laporan transaksi reseller, dan laporan transaksi pembeli. Di admin ini lebih lengkap. Kemudian, coba kita menuju ke username kasir. Kita login ke kasir. Nah, di kasir ini fiturnya lebih sedikit, hanya ada data buku, data reseller, data pembeli, data pengguna, transaksi reseller, dan transaksi pembeli. Di kasir ini fiturnya tidak ada laporan, jadi yang bisa mencetak laporan hanya admin saja. Kita kembali ke admin yang menunya lebih lengkap, tetapi isi fiturnya tetap sama. Nah, di sini ketika kita masuk sudah ada jam dengan real time. Di sini termasuk fitur unggulan kita. Kemudian ada logout juga, tadi sudah didemonstrasikan. Nah, kemudian masuk ke data buku. Data buku ini kita diminta untuk menginputkan atribut-atribut untuk memasukkan data buku. Kita beri contoh saja, misalnya A4, nama bukunya, hujan, jenis bukunya, misalnya novel, penerbitnya Gramedia. Tahun terbitnya 2018. Jumlahnya itu ada 20, misalnya kita pakai 20. Kemudian harga jual dan harga reseller. Harga jual ini khusus untuk pembeli biasa, sedangkan harga reseller harganya lebih murah karena hanya untuk pembelian banyak dan untuk reseller saja. Misalnya ini 80.000 harga jual. Harga resellernya itu 65.000. Dan jika kita klik simpan, maka data berhasil disimpan dan akan muncul ke tabel.
jika kita ingin mengubah isi dari si data bukunya, misalnya jumlah stok bukunya kita ingin memperbarui, kita bisa tambah, kemudian klik edit, dan data buku berhasil diupdate. Kemudian jika kita ingin menghapus data buku, kita bisa klik hapus, dan data otomatis terhapus dan tidak lagi tabel. Jika kita klik batal, maka data akan bersih. Inputannya akan bersih. Kemudian klik ke data reseller. Data reseller sama, kita input data reseller yang terdaftar sebagai reseller. Misalnya karyawan statusnya. Data reseller ini mendapatkan harga yang lebih murah bukunya. Kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan di sini otomatis tersimpan. Jika kita ingin mengedit, kita ketikkan saja dan kita klik edit, maka data otomatis terupdate di tabel. Kemudian sama, jika kita ingin menghapus, kita klik hapus. Selanjutnya ke data pembeli. Data pembeli ini sama seperti data reseller. Di sini kita ibaratkan sebagai mendaftar member. Jadi di toko buku ini harus mendaftar member untuk dapat membeli. Misalnya statusnya mahasiswa, nomor HP-nya, Surabaya. Nah, kita simpan. Data akan berhasil terupdate di tabel. Dan jika kita ingin mengubah namanya, kita bisa klik edit saja. Dan data berhasil diupdate. Jika kita ingin menghapusnya, sama seperti sebelumnya, klik saja hapus, dan data di tabel berhasil terhapus. Kemudian data pengguna. Ini data pengguna untuk menambahkan user dari si pengguna aplikasi ini. Kita masukkan, misalnya ingin menambahkan karyawan baru dengan username-nya manager. Passwordnya bebas. Nah, di sini hak aksesnya hanya ada 2, sebagai admin atau sebagai kasir. Jadi, jika sebagai admin bisa mendapatkan fitur lengkap, tapi jika sebagai kasir, kita tidak bisa mendapatkan fitur lengkap. Di sini admin saja. Kita simpan. Oh, ini ada kesalahan password. Nah, data berhasil disimpan. Nah, jika kita ingin menghapusnya, klik hapus. Tadi kenapa salah? Karena ID penggunanya tidak boleh sama. Jadi harus menggunakan ID yang berbeda. Kemudian lanjut ke transaksi reseller. Nah, di sini ke transaksi reseller. Di sini J-box-nya tidak bisa diisikan karena kita harus mengecek data reseller terlebih dahulu yang terdaftar. Kita bisa mengetikkan di sini. Nah, data yang tadi di tabel tadi sudah otomatis terisi ke panel ini. Kemudian cari buku. Kita misalnya cari Asmaul Husna dan otomatis tercari, ketemu. Nah, di sini harga reseller yang diinput di sini harga reseller 30.000. Di sini ada perbedaan harga jual dan harga reseller, tetapi yang dimasukkan tetap harga reseller. Kemudian jumlah belinya 2. Nah, ini. Jadi, jika kita membeli 2, maka totalnya 60.000. Jika kita ingin membeli lagi, bisa menambah lagi, dan totalnya otomatis menambah pula dari sebelumnya. Di sini resellernya membayar 150.000 uang yang dibayarkan. Dan uang kembalinya akan otomatis berkurang dari uang dikurangi total. Kemudian proses jika sudah selesai. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh Fitriana. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur transaksi pembeli. Fitur transaksi pembeli ini sama seperti transaksi reseller sebelumnya. Kita tidak bisa memasukkan kode nama atau apapun ke dalam boxnya. Kita bisa memilihnya di cek data pembeli terlebih dahulu. Untuk memilih kita bisa, jika kita bisa memasukkan nama yang ingin kita pilih di tombol cari, kemudian kita pilih pembelinya, maka akan otomatis masuk ke datanya. Kemudian untuk nama buku pun sama, kita tinggal klik cari buku, kemudian pilih buku. Kita bisa mencari ataupun langsung memilih buku yang diinginkan. Misalnya kita memilih buku Dilan, kemudian otomatis terisi, kita tinggal memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Misalnya di sini akan memasukkan jumlah belinya 2. Kemudian setelahnya tambah buku, maka otomatis akan terisi di tabelnya buku yang ingin kita beli. Nah, selanjutnya kita masukkan uang yang akan kita keluarkan. Misalnya uangnya lebih dari totalnya, kita masukkan uang 200.000. Nah, setelah memasukkan, setelah itu kita bisa klik bayar. Otomatis akan keluar uang kembalian yang akan dikembalikan kepada pembeli. Nah, jika sudah, kita bisa memilih tombol proses. Oke, transaksi berhasil. Jika selanjutnya kita masuk ke fitur laporan data buku atau laporan unggulan dari sistem kami. Nah, di dalam laporan data buku ini, kita bisa melihat laporan setelah kita mengklik tombol cetak. Setelah kita mengklik tombol cetak, maka laporan akan otomatis terproses. Nah, ini laporan yang sudah dicetak. Di dalam laporan ini terdapat 3 buku dengan di dalamnya ada kode buku, nama buku, jenis buku, penerbit, tahun terbit, jumlah stok, dan juga harga jual. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan data reseller. Di dalam laporan data reseller ini juga kita bisa langsung mencetaknya, maka laporan akan otomatis terlihat. Setelah laporan terlihat, di dalam laporan data reseller ini terdapat 2 reseller yang ada di sistem kami dengan kode reseller, nama reseller, jenis kelamin, status, nomor HP, dan juga alamat. Selanjutnya laporan transaksi reseller. Di dalam laporan transaksi reseller, kita bisa langsung mencetaknya. Terdapat 2 reseller yang ada di sistem kami dengan ID transaksi, nama reseller, total bayar, dan juga uang bayar. Selanjutnya, laporan transaksi pembeli. Di laporan transaksi pembeli juga sama, kita bisa langsung mencetaknya dan laporan akan otomatis tercetak. Nah, kita di sini di sistem kami terdapat 2 pembeli yang sudah melakukan transaksi dengan ID transaksi, nama pembeli, total bayar, dan juga uang bayar. Sekian demonstrasi, kembali ke moderator. Oke, baik. Sekian presentasi program aplikasi Millennial Bookstore beserta fitur keunggulannya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.